dan di mana pupuk ini gitu ya sudah terdaftar di Kementan. Sudah terdaftar di Kementan, artinya pupuk ini juga bisa digunakan untuk semua tanaman sebetulnya bagus. Kemudian kita tahu bahwa pupuk kimia juga sekarang sulit didapat bagus. Itu keluhan dari para petani bahwa pupuk kimia ini sulit didapat, harus pakai kartu tani segala macam. Kalau petaninya lahannya sempit, itu mungkin mereka bisa mengcover. Bagaimana kalau lahan pertaniannya dia luas? Otomatis pupuk yang didapat itu tidak mencukupi untuk pertaniannya, sehingga dia harus membeli pupuk non subsidi yang harganya luar biasa bagus, gitu ya. Dan ini bagian dari solusinya. Termasuk saya pribadi, alhamdulillah ngumpulin poin itu saya tukarkan dapat mobil 2 bagus. Dari poin saya kumpulkan dapat mobil 2, motor 5. Bahkan sampai saya dapat, alhamdulillah wasilah PTBS juga saya berangkat hadiah ke Kota Suci waktu itu, umroh juga dari PTBS gitu ya. Dan ini juga peluang yang luar biasa bagi saya gitu kan. Karena sebelumnya saya menjadi karyawan kurang lebih 8 tahun bagus. Yang dimana 8 tahun itu alhamdulillah saya punya gaji, alhamdulillah kebutuhan tercukupi, tapi banyak minusnya. Ya mohon maaf Pak Sofyan, juga terkadang dari PTBS itu juga sering ya di media sosial jadi bahan guyonan tadi itu. Dengan pencapaian-pencapaian itu, ya masyarakat terutama netizen sering menganggap bahwa dengan gabung PTBS akan menjadi instan, jadi jutawan, Betul. jadi miliarder. Nah terkait dengan sisi bisnis itu sebetulnya memang marginnya apakah di luar nalar gitu? Ada hitungannya seperti apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pandeglang News, saat ini Pandeglang News kedatangan bintang tamu yang beliau ini merupakan salah satu pengusaha yang bergerak di bidang perpupukan begitu, yang saat ini juga sedikit banyaknya terjun di Kabupaten Pandeglang. Bersama saya Bapak Sopa Sopian. Nah, beliau ini sudah cukup lama lah begitu di bidang perpupukan ini. Mengapa beliau terjun ke sini? Nanti kita akan sedikit banyak berbicara dengan beliau. Karena ya, sedikit tadi kita sudah berbicara bahwa kepedulian beliau kepada Pandeglang ini karena banyaknya lahan pertanian, kemudian perkebunan yang ada di Kabupaten Pandeglang. Namun saat ini menjadi seorang petani belum menjadi sebuah profesi yang seksi yang diminati oleh masyarakat, sehingga Bapak Sopa Sopian atau yang lebih dengan Bapak Sopian ini melihat peluang itu, kemudian juga memberikan peluang bagi kaula muda untuk melirik di sektor pertanian. Saat ini bersama saya Bapak Sopian. Selamat malam Pak Sopian. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nampaknya Pak Sopian juga merupakan orang baru lah begitu ya, yang belum cukup masyarakat tahu, yang saat ini juga saya baru mengenal nih ada produk-produk yang memang juga katanya begitu bisa menghemat biaya pupuk begitu ya hingga 75%. Tapi sebelum jauh ke sana, kita mau lebih kenal dulu nih sosok Pak Sopian ini begitu. Siapa dan dari mana begitu, sehingga apa sih motifnya begitu ke Pandeglang yang katanya juga punya kepedulian terhadap kaula muda dengan melihat pertanian di Pandeglang yang belum cukup diminati. Silakan Pak Sopian, mulai ceritakan sedikit tentang profil Bapak. Baik, terima kasih Pak Agus dan pandeglangnnews.co.id. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya perkenalkan diri dulu. Mohon izin, saya Sofa Sofiani, biasa dipanggil Kang Sofa atau Kang Sofian. Saya domisili asal dari Cilegon, Banten. Kemudian saya punya keluarga di Rangkas Bitung. Dan alhamdulillah saya dikaruniai 2 orang anak. Ya. Dan saat ini profesi saya sebetulnya sebagai teknisi CCTV. Teknisi CCTV yang saya juga nyambi bahasanya ya, nyambi karena menurut saya selama ada waktu, selama bisa ada peluang untuk bisa usaha, kenapa tidak gitu ya. Nah, dan saat ini saya sebagai salah satu mitra PTBS. Yang dimana PTBS itu memiliki produk-produk unggulan,
Terutama salah satunya yang saya pasarkan adalah pupuk. Meskipun raw petani itu sangat banyak sekali, tapi ini yang omsetnya kurang lebih 70% itu pupuk organik eco farming. Di mana sudah kurang lebih 3 tahun saya jualan pupuk ini dan alhamdulillah omsetnya luar biasa. Dan bukan hanya di Banten saja, di Rangkas Bitung saja, di Pandeglang saja, tapi juga ini bisa ke Sumatera. Jadi beberapa tahun lalu saya pernah alhamdulillah dapat order yang besar ya. Di sana segmen pertanian sawit terutama pernah saya dapat order kurang lebih 3 miliar ya untuk pupuk eco farming dan best farm ini. Sementara itu mungkin profil saya sedikit ya. Dan saya juga pernah menjadi karyawan di salah satu perusahaan baja di Cilegon, Banten. Kurang lebih saya bekerja 5 tahun di sana. Gitu ya. Dan 2019 yang lalu saya sudah resign dari sana. Dan saya sekarang fokus ke CCTV masih berjalan, tapi yang lebih besar omsetnya ya kita tidak munafik ya, karena usaha itu yang dikejar profit. Ya. Meskipun usahanya apapun itu, tapi alhamdulillah saya sekarang menggeluti bidang pupuk ini. Meskipun terus terang saya background saya bukan petani gitu ya, bukan petani. Tapi kenapa mau berusaha menjual pupuk gitu ya? Karena kalau kita perhatikan Indonesia ini kan sebetulnya negara pertanian. Tapi sangat disayangkan sekali di sektor pertanian yang tadi Pak Agus bicarakan bahwa di Indonesia ini sudah kurang minat untuk bertani. Sehingga lokalisasi lahan itu tidak menjadi pertanian lagi. Bahkan sekarang kalau kita perhatikan di beberapa daerah gitu ya, bahwa pertanian ini diganti menjadi industri, diganti menjadi perumahan gitu ya, dan lain-lain, sehingga lahan pertanian semakin menyempit. Seperti itu Pak Agus. Ya, banyak yang memang masa petani terutama mengeluhkan kenapa minat itu tidak ada, yaitu kembali lagi terhadap pupuk yang mahal salah satunya. Kemudian artinya tidak menutupi dengan biaya mereka ya. Betul itu. Biaya petani. Nah, kenapa apa yang menjadi unggulan nih Kang Sopyan dari produk eco farming ini? Ya, baik Mas. Nah, jadi bagus gini. Eco farming ini adalah pupuk organik super aktif. Kenapa ada super aktif? Karena memang di dalam pupuk ini terdapat kandungan mikroba. Gitu ya. Kita tahu bahwa mikroba itu adalah bagian bakteri yang bisa mengembang biak dengan sendirinya. Kemudian itulah salah satu faktor yang bisa menyuburkan tanah, gitu ya. Kalau kita perhatikan sebelum saya jelaskan pupuk ini bahwa petani kita dulu nggak pakai pupuk kimia. Jadi mereka bertani dengan alami. Karena mungkin dulu masih ada pupuk alami ya, pupuk alami, Pupuk kandang gitu. Pupuk kandang mungkin bisa pupuk dan lain-lain, misalkan dari pepohonan, dari dedaunan gitu, jadi pupuk juga. Kemudian pupuk organik itu juga salah satu manfaatnya dia bisa mengundang hama-hama yang baik. Sehingga hama-hama yang jahat bisa dilawan oleh hama yang baik, seperti itu ya. Artinya budaya dulu itu sekarang mungkin sudah berkurang. Karena sekarang penggunaan masyarakat lebih percaya kepada pupuk kimia, yang memang pupuk kimia itu bisa memperbaiki pertanian, tapi ada sisi dampak negatifnya, yaitu tanahnya menjadi dangkal ya. Dangkal, kemudian ngaruh juga ke pertaniannya gitu ya. Kemudian bahayanya penggunaan pupuk berlebih juga, yaitu bisa mengeraskan tanah, kemudian tanaman semakin lama semakin kurang baik gitu ya. Kemudian para petani juga selain itu bisa mendapatkan efek daripada bahaya pupuk kimia tersebut. Contohnya mengandung residu. Nah, residu ini adalah bagian pupuk kimia yang dimana kalau penggunaannya berlebihan itu bisa berbahaya juga kepada pangan kita. Sehingga yang kita makan pun akan berbahaya pada tubuh. Untuk itu salah satu solusinya adalah pupuk organik eco farming. Nah, ini mengandung 30 unsur hara, dan di mana pupuk ini gitu ya sudah terdaftar di Kementan. Sudah terdaftar di Kementan. Artinya pupuk ini juga bisa digunakan untuk semua tanaman sebetulnya bagus. Di mana pupuk eco farming ini sudah mengandung C organik gitu ya, kalium, pH-nya juga normal gitu ya. pH-nya pH 7. Dan sebetulnya eco farming ini juga bisa untuk tanaman keras
selain tanaman apa namanya? Tunak. Tanaman palawija ya, cabai, tomat, padi terutama. Nah, kemudian kalau kita lihat dari fisiknya, bagus, menarik. Pupuk eco farming fisiknya sangat kecil. Kita bisa mudah dengan mengantonginya. Berbeda dengan pupuk kimia seperti yang lain-lainnya, itu berkarung-karung ya, digotong ke sawah, petani tentu berat membawanya gitu ya. Apalagi kalau lahan pertaniannya luas. Ya. Kemudian kita tahu bahwa pupuk kimia juga sekarang sulit didapat, bagus. Ya. Itu keluhan dari para petani bahwa pupuk kimia ini sulit didapat, harus pakai kartu tani segala macam. Ya. Kalau petaninya lahannya sempit, itu mungkin mereka bisa mengcover. Bagaimana kalau lahan pertaniannya dia luas? Otomatis pupuk yang didapat itu tidak mencukupi untuk pertaniannya. Sehingga dia harus membeli pupuk non subsidi yang harganya luar biasa, bagus, gitu ya. Dan ini bagian dari solusinya. Nah, kemudian apa Pak manfaat dari pupuk ini? Nah, manfaat pupuk ini sebetulnya bisa kita buka di dalamnya. Nah, setiap yang menggunakan pupuk eco farming ini, di sini juga sudah ada tata cara penggunaan, kemudian juga ada manfaatnya. Nah, ini bagus seperti ini bentuknya ya. Kita lihat, kalau di Pandeglang mungkin ini seperti gula merah ya, seperti ini. Wanginya wangi jamu ya, karena organik. Dan setiap kemasan di sini ada cara penggunaan, kemudian ada juga manfaatnya, gitu ya. Dan di sini akan saya sebutkan beberapa manfaatnya, yaitu meringankan biaya produksi. Kemudian selain meringankan produksi juga ringan dibawanya ya. Gitu aja salah satu manfaatnya. Kemudian mempercepat masa panen. Nah, ini menarik, Pak Agus. Jadi saya tinggal di Rangkas Bitung, saya punya saudara di Rangkas Bitung. Beliau itu menanam padi. Waktu itu tertinggal 1 minggu oleh petani lainnya. Nah, kemudian digunakan pupuk ini ya pada tanahnya, kemudian pada tanamannya gitu ya. Dan meskipun tertinggal 1 minggu, alhamdulillah panennya lebih dahulu 1 minggu. Nah, ini bagian dari yang menarik dari pupuk ini gitu ya. Tapi kalau saya bicara seperti ini, tentu penonton jangan langsung percaya ya. Karena pupuk ini tidak hanya diceritakan, ini pupuk yang harus dipraktekkan langsung digunakan oleh para petani gitu ya. Kemudian yang kedua, mempercepat masa panen. Ketiga, meningkatkan imunitas tanaman. Ya, meningkatkan imunitas tanaman. Jadi tanaman itu sangat rentan dengan hama. Gitu ya. Apalagi kalau taninya tidak serempak. Misalkan ini 1 bulan sudah panen, ini baru menanam. Nah, itu efek dari hama tentunya akan berpengaruh kepada yang baru menanam. Nah, ini salah satu testimoni saya waktu itu kurang lebih 1 tahun yang lalu. Saya ke Ngawi, daerah Jawa Timur. Di sana menggunakan pupuk ini. Waktu itu di sana sedang musim hama wereng ya. Kalau di sini namanya ganjur kalau nggak salah. Ya. Nah, itu padi tetangga semuanya kena hama itu hampir mati ya. Tapi alhamdulillah yang menggunakan pupuk ini meskipun kena dampaknya juga, tapi tidak seberapa. Masih bisa dipanen. Nah, artinya pupuk ini juga bisa meningkatkan imunitas tanaman. Dan bau pupuk ini juga bagian dari yang tidak disukai hama. Gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena baunya bau jamu. Baunya bau jamu. Jadi jangan salah minum, bisa diminum juga sebetulnya ya. Karena memang bahannya bahan organik. Nah, kemudian manfaat berikutnya meningkatkan unsur hara tanah. Nah, unsur hara ini bagian terpenting dari pertanian. Tanah kita dengan penggunaan puluhan tahun penggunaan kimia, unsur haranya semakin mati, semakin hilang. Makanya salah satu fungsi dari eco farming adalah merestorasi atau mengembalikan kesuburan tanah. Seperti itu, bagus. Jadi harapan petani itu apa sih? Harapan para petani itu lahannya subur, petaninya makmur. Nah, ini juga bagian dari jargonnya eco farming. Kemudian meningkatkan hasil produksi. Nah, ini harus digarisbawahi bahwa penggunaan pupuk yang benar, yang tepat, yang tidak salah pakai gitu ya, itu juga bisa menghasilkan produksi tanaman. Nah, alhamdulillah eco farming ini juga sudah terbukti meningkatkan hasil produksi. Selain itu juga apa? Hasil produksinya itu, kualitasnya itu lebih baik. Contoh misalkan beberapa petani yang testimoni ke saya gitu ya, terutama di Rangkas Bitung, di daerah Serang gitu ya. Itu padinya itu dia lebih bersih, lebih bening gitu ya, si biji padinya seperti beras ya, biji padi beras ya. Nah, artinya
ini juga bisa jadi salah satu solusi sebagai pupuk untuk kesehatan pangan. Kita tahu bahwa beras organik dengan beras anorganik itu mahal yang mana bagus kira-kira? Organik gitu ya, karena memang membutuhkan waktu yang lama gitu ya. Tapi dengan eco farming ini tidak perlu membutuhkan waktu yang lama karena tadi bahwa ini bisa mempercepat masa panen gitu ya. Kemudian peruntukannya untuk apa? Jadi eco farming ini peruntukannya untuk semua tanaman. Ya di sini ada dijelaskan bahwa padi, sayuran, palawija, kedelai dan lain-lain. Artinya untuk semua tanaman ini bisa. Kemudian apa lagi? Cara penggunaan ya. Cara pengaplikasian. Pupuk ini kecil mungkin bingung bagaimana cara penggunaannya. Nah, cara penggunaannya adalah eco farming ini cara penggunaannya dicampur dengan air. Air 1 liter. Jadi 1 liter air dicampur dengan pupuk ini. Dibiarkan. 1 tablet itu. 1 Kemasan itu. Kalau kata orang Pandeglang, 1 flash, 1 kemasan. 1 kemasan ini dicampur dengan air 1 liter. 1 liter. Kemudian airnya air apa? Airnya itu yang baik itu yang lebih bagus itu air kelapa muda. Air kelapa muda. Ya, karena dia bisa melarutkan atau mengembangbiakan mikroba lebih banyak. Bahkan kalau ada, yang lebih baik itu pakai air kencing kelinci ya, tapi susah mungkin ya kalau di sini. Kemudian apa lagi? Air tebu juga bisa. Air tebu. Nah, kalau misalkan itu semua nggak ada gimana? Pak Sofian bisa juga menggunakan air sumur. Yang penting jangan air kaporit. Ya, apalagi air raksa itu nggak boleh ya. Air sirup juga nggak boleh. Ya. Jadi menggunakan air biasa ini bisa. Nah kemudian setelah dibiarkan menjadi air 1 liter. Nah ini kan tercampur dengan air. Nanti gitu ya, setelah jadi air 1 liter, kita ambil 1 loki ini. Dalam loki ini ada takaran 50 mili. Nanti dari 1 liter ini ambil 50 mili, dicampur ke dalam 1 tangki. 1 tangki. Jadi tangkinya ini tangki yang harus steril bersih. Tangkinya itu ukuran berapa? Bebas. Tapi rata-rata yang sedang digunakan dia biasanya sedang ukurannya 15 liter lah. 15 liter. Berarti 1 loki nih? 1 loki, jadi 1 liter diambil 1 loki untuk campur 15 tank. 50 mili, ini ada takaran milinya di sini. Ya, untuk tangkinya itu 15 liter. 15 liter. 20 liter juga boleh, karena kan dia mikroba, makhluk hidup ya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan untuk tanah? Karena penggunanya dua cara. Ada di tanah sebelum tanam, kemudian di tanaman. Ya. H-5 sebelum tanam posisi tanahnya itu agak kering ya. Kalau kata orang sini cemek-cemek namanya. Cek orang Pandeglang mah cemek-cemek gitu ya. Itu disemprotkan pada tanah. Tapi dosisnya jangan 1, 2. Jadi H-5 sebelum tanam itu 2 loki dicampur 1 tangki. Disemprotkan pada tanahnya. Gitu ya. Nah, nanti setelah H-5, setelah 5 hari baru kan ditanam padinya Pak Agus. Setelah ditanam padinya gitu ya, nunggu nanti 14 hari. Baru dicampur dengan 1 loki, 1 tangki. Semprotkan pada tanamannya. Nanti 14 hari lagi, semprot lagi. 14 hari lagi, semprot lagi. Jadi penggunanya 5 kali bagus. 1 kali pada tanah, 4 kali pada tanaman. Ya mungkin kalau petani sekarang agak ribet penggunaannya ya. Biasa tinggal aur gitu ya, tinggal siram pakai pupuk kimia. Kalau ini harus sering-sering. Tapi kembali bahwa penggunaan atau dengan cara maksimal gitu ya, cara maksimal, penggunaan maksimal, tenaga maksimal gitu ya, pupuk maksimal otomatis nanti akan menjadi tanaman yang maksimal juga gitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, bolehkah pupuk ini dicampur dengan pupuk kimia? Seperti itu ya, boleh. Karena memang di dalam brosur sini tertulis bahwa bisa mengurangi penggunaan pupuk biasa hingga 75%. Misalkan pakai pupuk kimia 1 kintal misalkan ya. Berarti kalau sudah pakai eco farming cukup penggunaannya 25 kilo misalkan gitu ya. Nah kemudian kapan Pak penggunaannya? Apakah bersamaan harinya dengan pupuk ini ataukah berbeda? Berbeda. Jadi 1 minggu dikasih selisih dengan pupuk ini. Pertama ini dulu, baru seminggu kemudian pakai kimia silahkan. Kenapa? Untuk adaptasi tanah. Karena tanah kita puluhan tahun kan pakai kimia. Kalau 100% bisa nggak? Bisa saja, hanya saja nggak maksimal. Kalau sudah biasa mungkin silahkan 100% penggunaan pupuk ini, eco farming gitu ya.
Nah, terkait adakah mungkin yang pernah gagal menggunakan eco farming? Gitu ya, tentu saja ada. Karena dalam penjelasan pupuk ini saya tidak melulu janji manis ya. Karena penggunaan pupuk itu kadang-kadang ada petaninya yang kurang paham. Sehingga penggunaannya mungkin kurang pakarannya. Kemudian bisa jadi tangkinya kotor, bekas. Nah, satu kejadian saya pernah di Rangkas Bitung, di daerah di bagian Citeras namanya Rangkas Bitung. Itu petani cabai pakai pupuk ini disiram kering cabainya. Awalnya saya kaget. Kenapa Pak bisa kering penggunaan pupuk ini? Padahal pupuk ini kan digunakan untuk memperbaiki tanaman. Ternyata Pak Agus, waktu itu tuh si tangkinya itu bekas run up. Bekas siram, matiin rumput itu loh. Mematikan rumput, kemudian tidak dicuci lagi, langsung pakai pupuk ini. Jadi kesimpulannya bahwa tangkinya harus steril. Nah, ini juga ada tips cara membersihkan tangki ya. Saya dapat beberapa informasi. Jadi membersihkan tangki itu bisa menggunakan tanah. Menggunakan tanah, kemudian nanti pakai sunlight juga bisa gitu ya. Kalau kita lihat penggunaan tanah kayak jeretu. Apa membersihkan aja sebuah ladang. Tapi itu juga ternyata cara yang baik untuk membersihkan tangki. Gitu Pak Agus kira-kira. Nah, ini manfaat dari eco farming yang original. Ini eco original namanya Pak Agus gitu ya, untuk palawija dan lain-lain. Kemudian untuk berapa luas lahankah pupuk seperti ini ini? Nah, jadi ini bisa untuk 1000 meter persegi. Dari awal sampai panen. Dari awal sampai panen gitu ya. Kemudian kalau misalkan 1 hektar bagaimana? Berarti kalau 1 hektar ambilnya 10 botol ini. Gitu berarti enggak perlu. Kalau 1 hektar mungkin kalau pakai pupuk kimia berat tuh di bawah Pak Agus. Apalagi kalau sawahnya jauh dari jalan. Ya enggak? Sawahnya itu harus jalannya kecil gitu kan ya. Tapi mungkin sekarang pertanian mulai diperbaiki. Di beberapa desa sekarang udah mulai pembangunan JUT, jalan usaha tani, itu juga untuk memudahkan para petani dalam bercocok tanam. Seperti itu bagus. Kemudian terkait apa lagi? Terkait pupuk yang lain ya, ini masih dari produk PTBS juga. Selain eco farming, ini juga ada namanya Best Farm. Best Farm ini pupuk majemuk makro dan mikro. Kalau ini lebih ke tanaman keras, Pak Agus. Tanaman mungkin di Pandeglang ada durian, ya alpukat. Saya juga pernah ngobrol dengan salah satu petani, ya orang Pandeglang juga. Ya, saya tidak sebut namanya. Beliau ahli dalam menanam avocado cengkok. Nah, beliau juga menyarankan kalau tanaman keras menggunakan pupuk makro dan mikro. Nah, sempat beliau juga menyarankan untuk menggunakan pupuk Best Farm Sloris ini, gitu ya. Dan ini yang saya pernah kirim paling banyak berapa truk ke Riau untuk sawit, dan alhamdulillah ternyata hasil sawitnya meningkat ketimbang pakai pupuk yang biasa. Nah, ini cara penggunaannya gimana? Di dalam satu kotak ini ada 10 bungkus. Ini beratnya 1 kilo, berarti dalam 10 bungkus masing-masing 1 on. 1 on kali 10 teman 1 kilo. Nah, 1 on itu saya boleh buka Pak Agus ya? Boleh. Biar bisa lihat langsung dalamnya. Ya, itu kan barang Bapak. Ya, ini barang saya itu nanya. Ini Pak. Sorry. Terima kasih Pak Agus. Nah, ini seperti ini kemasannya. Ada 10 bungkus. Nah, ini. Kemasan seperti ini. Ini bisa untuk 1 batang tanaman keras. Seperti durian mungkin ya. Di atas 5 tahun pakainya 1. Kalau untuk di awal boleh 2 juga. Gitu ya. Berarti dalam 1 bungkus ini cara penggunaannya ini nanti dari 1 jengkal batang itu digali sedikit ya. Kira-kira bisa ngubur ini aja, sejengkal bisa. Tutup nanti lubang ini nih. Atau langsung dikocorkan di tanah juga bisa, baru ditutup. Jadi tidak dibuka ya? Tidak dibuka. Boleh dibuka pun boleh. Tapi ini kan bisa larut dengan tanah ya. Karena ini bahannya kertas gitu ya. Bahannya kardus, jadi bisa digunakan langsung di
tanah. Nah ini nggak perlu pakai air, jadi langsung ditanamkan pada tanamannya, gitu ya. Kalau di daerah Kerta mungkin ya, daerah Banjarsari, daerah Bojong sana kan banyak sawit tuh bagus ya. Di sana beberapa petani terbantu dengan pupuk ini. Kenapa? Karena memang kalau pakai pupuk kimia itu kan dalam satu batang itu harus berapa kilo penggunaannya. Bahkan di Riau pun seperti itu. Dan ini satu batang cukup 1 on. Itu untuk berapa lama? Dia per 3 bulan satu kali. 3 atau 4 bulan satu kali, nanti ditanam lagi. Gitu, karena memang tanaman itu memakan nutrisinya di antara bulan-bulan itu. Itu sudah habis ya dalam waktu 4 bulan, 3 bulan ini? Bisa jadi habis, bisa jadi tidak. Gitu ya. Kalau kita kubur sih biasanya ada sisa-sisa sedikit. Gitu. Yang paling penting kan bukan ampasnya, tapi nutrisinya. Tuh, tapi jangan lupa pertanian kita juga, tanaman kita juga harus dibersihkan ya. Karena tanaman ini juga dia seperti tubuh kita, harus dibersihkan. Kalau nggak bersih juga kotor, berat. Kalau banyak kumannya juga kan nanti nutrisi kita dimakan sama kuman, seperti itu kali ya filosofinya. Tapi kalau tanaman juga sama, kalau banyak rumputnya itu rumput-rumput bisa memakan nutrisi tanaman, makanya harus sering-sering dibersihkan, gitu ya. Ini bagian dari tips bertanam. Kalau petani mungkin lebih jago ya, karena ini sedang disiarkan, ya sekalian kita kasih tahu. Nah kalau kita bicara, pengalaman saya di Riau, dalam 1 hektar sawit itu kurang lebih 130 batang di sana. Nah itu hanya menggunakan 13 kilo. Sangat efisiensi ketimbang pakai pupuk kimia, di mana kurang lebih kalau pakai pupuk kimia 1 batang itu bisa menghabiskan 3-5 kilo. Kalau pakai kimia dengan kandungan macam-macam itu banyak gitu ya. Bayangkan 3-5 kilo 1 batang. Kalau 1 hektar berapa kintal? Kalau ini cukup 13 kilo. Jadi sangat efisiensi dari bobotnya, bahkan dari manfaatnya. Jadi ini kecil-kecil cabai rawit. Seperti itu kalau barangkali bagus ya. Luar biasa ya. Ini bisa menghemat tadi itu. Tapi memang tidak tadi itu diwajibkan juga untuk penggunaan pupuk kimia ya. Ya untuk adaptasi di awal. Adaptasi tanah. Artinya ini bisa menghemat sampai dengan berapa? 70%. Menghemat pupuk kimia ya. Ya, menghemat pupuk kimia sampai dengan 75%. 75%. Ya ini bisa jadi salah satu solusi ya. Ya. Apalagi tadi itu berkenaan dengan pupuk mahal, langka dan lain-lain, ini bisa jadi solusi. Kalau saat ini sudah sebarannya di mana aja nih Om? Kalau saya pribadi hampir seluruh Indonesia. Bahkan di Malaysia saya pernah paketkan gitu. Di Riau, pokoknya Sumatera gitu ya, Aceh pernah gitu. Pokoknya Sumatera, bahkan Sumatera paling banyak pakai, paling bagus. Di Banten ini sudah beberapa yang pakai mungkin ya. Tapi orang Banten itu nggak yakinan ya orangnya ya. Karena melihat dari fisiknya kecil mungkin ya, gitu ya. Tapi kembali bahwa kalau penggunaannya dengan benar gitu ya. Artinya gini, pupuk ini tidak akan diciptakan oleh pencipta pupuk ini kalau ini tidak ada manfaatnya. Seperti itu kan. Kemudian di sini ada juga terdaftar di Kementan. Artinya pupuk ini juga harus dijaga kualitasnya. Supaya benar-benar petani juga merasakan hasil dari pupuk ini. Betul bagus. Nah, mengenai harga bagus kira-kira. Gimana tuh untuk satu itu gimana? Ini harga sudah dibanderol, harga resmi di sini dibanderol 250.000. Nah, mungkin petani bertanya-tanya, Pak, kecil begini 250.000. Kalau beli Orea mungkin bisa dapat 1 karung lebih gitu ya. 1 karung lebih. Nah, kembali saya jelaskan. 1 box ini bisa untuk 20 tangki. Kalau kita bagi gitu ya, 50.000 bagi 20 tangki, berarti 1 tangkinya lebih murah ketimbang pakai kimia. Dan ini juga bisa untuk lahan yang luas. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari kasat mata mungkin nggak kelihatan mana mikrobanya, nggak terlihat gitu ya. Karena memang penggunaannya harus dilihat dari alat untuk melihat mikrobanya. Kalau yang itu kena berapa tuh harganya? Ini sama juga, ini segini 250.000 juga sudah terbanderol. Tapi harus dipastikan bahwa kita beli produknya harus original. Nah, tanda produk original itu di sini ada barcode-nya, di sini ada PIN-nya, sehingga kita bisa cek siapa pembeli dari pusat langsung. Nah, ada nggak di marketplace yang jual? Ada. Tapi tidak jarang di marketplace itu ada yang jual yang palsu, bagus. Banyak yang harganya murah banget gitu kan. Tapi kita nggak bisa cek asli atau enggaknya. Seperti itu. Makanya kalau misalkan kita pengen dapat produk yang asli gitu ya, pastikan membeli produk pada agen resminya PT BES. Pertama. Yang kedua,
kita juga bisa mendaftar menjadi membershipnya PTBS juga. Sehingga membership itu fungsinya salah satunya adalah untuk membeli produk-produk yang asli supaya dipertanggungjawabkan oleh perusahaan, gitu ya. Nah ini mungkin dari produk pupuk Pak Agus. Oke Om, kira-kira bisa dijelaskan selain tadi eco farming ya, tadi di sini juga Om pajang yang banyak produk, boleh dikenalkan juga nggak? Ya Pak Agus, jadi gini Pak Agus, kita ini butuh yang namanya sehat. Ya. Selain tanaman yang sehat, butuh juga perlu sehat. Nah, produk PTBS ini menyediakan semua kebutuhan manusia, dari pertanian, ternak, sampai dengan perawatan tubuh, sampai dengan kecantikan ada. Nah, ini beberapa produk mungkin nggak semuanya saya jelaskan, tapi beberapa aja. Di antaranya ini juga ada Alkabes. Ini konsentrat untuk alkali, bahan adiktif alkali. Jadi air biasa yang dicampurkan dengan 1 tetes alkali ini itu bisa memperbaiki kadar airnya. Gitu ya. Untuk apa fungsinya? Kalau yang sakit bisa membantu proses penyembuhan. Kemudian kalau yang sehat bisa menjaga daya tahan tubuh. Iya. Karena kita tahu bahwa dalam tubuh kita ini 80%, 70% air ya. Dan air ini sangat dibutuhkan dalam tubuh ini, gitu ya. Kemudian Alkabes ini juga ini simple ya. Di dalamnya ada 1 botol. Nah, nanti 1 tetes untuk 500 liter. 1 tetes untuk 500 liter. Dan ini saya pribadi, testimoni pribadi ya. Saya nggak bicarakan orang lain. Saya pribadi, saya punya gejala wasir. Punya gejala wasir. Tapi alhamdulillah ya, semenjak saya konsumsi ini beberapa kali, itu pun saya nggak rutin-rutin banget gitu ya. Kadang-kadang dengan kesibukan saya juga seketemunya gitu. Alhamdulillah wasir saya hilang. Total. Alhamdulillah sembuh. Alhamdulillah. Dan saya pun kaget kok bisa gitu ya. Ternyata saya konsumsi ini. Baru ingat saya. Dalam waktu jangka berapa lama itu Om? Nggak nyampe sebulan. Nggak nyampe Nggak nyampe sebulan. Gitu ya. Kemudian ada beberapa yang sakit jantung, yang gitu ya. Alhamdulillah banyaknya sembuh juga gitu ya. Termasuk kalau kita tidak punya penyakit pun ya untuk Menjaga daya tahan. menjaga daya tahan. Karena setiap hari kita beraktivitas. Ya. Dan ini juga ada kandungan antioksidan. Kita mau nggak mau, suka nggak suka, pergi kemana-mana terpapar Virus. Kimia, gitu kan. Asap knalpot. Kemudian kita juga makan-makan yang mengandung pengawet, gitu ya. Dan ini bagian dari penetral itu, gitu ya. Jadi intinya ini sangat dibutuhkan untuk tubuh. Bahkan ini juga bisa untuk memperbaiki vitalitas pada pria gitu. Itu kalau segitu jadinya berapa? Produk PTBS variannya rata-rata sama. Ini 250.000 juga 1 piece. Gitu sama dengan pupuk itu. Gitu. Ini untuk bisa untuk ratusan liter segini. Kemudian ada lagi produk khusus bapak-bapak nih yang bujangan, tutup telinga dulu gitu ya. Ini khusus yang berumah tangga ya. Ini namanya Power Honey Stamina Plus gitu ya. Jadi bapaknya yang minum, ibunya yang enak gitu ya. Artinya gini Pak Agus, ini saya pernah dapat guyonan gitu ya. 20 tahun sampai 30 tahun itu pandangan hidup. Mandang baru hidup gitu ya. Ini gue dulu ya. 30 sampai 40 itu namanya pegangan hidup. Pegang dulu baru hidup itu. Ini guyon gitu ya. Kemudian 30, 40 ke atas itu dia perjuangan hidup. Berjuang dulu baru hidup gitu. Nah ini bapak-bapak ini penting gitu ya. Untuk para pria ini juga penting. Nah ini ada kita punya sediakan untuk vitalitas pria. Dan ini Power Honey. Minumnya cukup simpel. Ini cukup 1 sendok makan kecil kita minum gitu ya. Kalau bisa disimpan di bawah lidah gitu ya. Didiamkan kurang lebih 1 menit baru ditelan. Rasakan efek beberapa menit ke depan gitu ya. Tapi kembali bahwa ini juga bukan hanya untuk melulu itu gitu ya. Bukan hanya untuk seksual saja. Tapi ini juga bisa ngenakin badan lah gitu ya kalau kata orang sini mah gitu ya. Nah ini namanya Power Honey gitu ya. Kalau mau coba jangan lupa order gitu. Jadi iklan juga kita. Ini banyak testimoninya juga nggak Pak? Makanya testimoninya bagus. Oh gitu. Nah saya juga menggunakan. Boleh bagus nanti lah kita kasih gitu. Nah kemudian kita juga ada parfum dan ini kualitasnya premium gitu ya. Ini namanya Lavanya Secret gitu ya. Kalau kita bicara dekat sama orang, Pak Agus suka sama yang bau pasti yang wangi. Yang wangi dong. Yang wangi. Berarti parfum Lavanya ini sangat tepat untuk kita. Karena
kita harus membangun kenyamanan dengan orang lain, terutama dari aroma kita, gitu ya. Dan ini kita juga menyediakan, gitu. Jadi untuk badan, untuk pakaian. Untuk sama dari pakaiannya nyerap ke badan. Gitu. Yang paling penting kan badan, gitu ya. Kalau bisa di dalam badan nggak masalah, gitu ya. Sebetulnya produk batas ini banyak, gitu ya. Bahkan untuk untuk membersihkan wajah juga ada, gitu ya. Tapi ini bukan untuk menggantengkan ya, membersihkan wajah, gitu ya. Artinya Skincare lah. ya ini bagian dari skincare untuk pria. Untuk wanita juga ada. Artinya gini, orang ganteng kalau misalkan kotor gimana? Iya. Enak dilihatnya. Walaupun dia dibilang good looking gitu ya. Iya. Tapi orangnya kurang ganteng, tapi kalau bersih gitu ya, lebih enak dilihatnya. Artinya PTBS menyediakan ini. Itu sabun atau masker? Ini untuk sabun wajah, tapi dia posisinya di facial treatment namanya. Ini, gitu ya. Untuk harga berapa yang itu, Om? Sama, harganya sama-sama 250. Rata-ratanya variannya sama. Bahkan PTBS juga ada untuk sampo-nya, dari perawatan ujung rambut sampai ujung kaki itu ada semua. Gitu. Kita disediakan semua kebutuhan pokok. Nah, kalau kita bicara produk gitu ya. Produk ini bagian dari yang dibutuhkan masyarakat. Dan orang yang menjual produk itu usaha yang benar. Karena mengambil keuntungan dari sisi produk. Coba kita, punten, saya sebutkan satu perusahaan misalkan di Cilegon. Namanya Krakatau misalkan gitu ya. Saya sebut Krakatau saja, Krakatau S gitu ya. Nah itu kan punya produk. Apa yang produknya yang diproduksi di sana? Baja itu kan kebutuhan. Sehingga mustahil perusahaan itu dapat untung, dapat profit yang besar kalau tidak ada produk. Kadang-kadang begini, orang tuh kalau sudah bicara bisnis produk seolah-olah alergi. Padahal produk ini juga bagian terpenting dari sebuah usaha. Kalau usaha nggak ada produk namanya meninggi bisa jadi ya. Nah itu mungkin akan saya ulas juga terkait mengenai bagaimana kita menjadi pengusaha yang benar-benar menjual, bukan hanya mengiming-imingi sesuatu. Betul. Gitu ya. Nah ini juga bagian dari tadi itu peluang bisnis gitu ya. Bisnisnya. Ya selain tadi ini menjadi bagian dari peluang untuk bagaimana meningkatkan minat bertani gitu ya. Kemudian juga bisa jadi solusi terkait pupuk mahal dan pupuk langka. Dengan produk-produk yang beragam ini juga artinya masyarakat saya fashionnya di treatment wajah gitu. Segmennya banyak. Ya artinya banyak pilihannya begitu. Nah terkait sisi bisnisnya gimana ini Om? Oh jadi gini, PTBS ini adalah perusahaan network marketing gitu ya. Kalau di luaran sana nyebut network marketing itu MLM. Tapi MLM di PTBS ini berbeda dengan MLM sebelumnya. Dimana kalau MLM sebelumnya itu harus belanja setiap bulan, poinnya hilang gitu kan. Kalau nggak belanja, kalau PTBS nggak. Jadi untuk menjadi pengusaha di PTBS itu cukup belanja 1 kali seumur hidup. Adapun nanti kalau produknya memang habis digunakan boleh belanja lagi, gitu ya. Kemudian ada sistem poin memang ada gitu. Tapi poin ini juga tidak hangus. Kita akumulasi berapa tahun pun. Sehingga poin inilah yang menjadi hadiah gitu ya. Berupa motor, ya berupa mobil gitu. Termasuk saya pribadi alhamdulillah ngumpulin poin itu saya tukarkan dapat mobil 2 bagus. Dari poin saya kumpulkan dapat mobil 2, motor 5. Bahkan sampai saya dapat alhamdulillah wasilah PTBS juga saya berangkat hadiah ke Kota Suci waktu itu umroh juga dari PTBS gitu ya. Dan ini juga peluang yang luar biasa bagi saya gitu kan. Karena sebelumnya saya menjadi karyawan kurang lebih 8 tahun bagus. Yang dimana 8 tahun itu alhamdulillah saya punya gaji. Alhamdulillah kebutuhan tercukupi tapi banyak minusnya. Karena kebutuhan memang banyak gitu ya. Sehingga dengan setiap bulan seperti itu ada rasa kejenuhan Pak Agus. Mau mulai usaha bingung usaha apa. Karena saya bukan skill pengusaha. Nah, alhamdulillah saya dikenalkan oleh tetangga saya PTBS ya. Ini yang saya jalankan selama ini ternyata satu persatu cita-cita saya terwujud wasilah usahanya dari produk-produk ini. Gitu ya. Nah terkait dengan kita lihat di sosial media bahwa macam-macam tuh yang bilang ini flexing lah, yang ini pamer harta lah segitu macam ya. Sebetulnya gini, kalau kita perhatikan bahwa orang itu selalu memiliki kesimpulan, yang dimana kesimpulannya belum tentu benar. Orang yang melihat secara detail, secara mempelajari, kalau bahasa Islam itu apa sih Pak Agus itu? Apa namanya? Bahasa Islam itu. Jadi tidak mudah menyimpulkan sesuatu. Banyak suhujonnya gitu? Ya, nggak suhujon gitu ya. Jadi kita menelaah dulu benar apa tidaknya. Nah itu yang bikin mungkin ada yang bikin konten yang kurang baik terkait saat ini. Faktornya pertama mungkin saingan. Bisa jadi yang kurang suka. Yang kedua mungkin cara pandangnya yang kurang baik. Sehingga dia menganggap negatif kepada sebuah usaha gitu ya.
Adapun mungkin yang mereka di sosmed, oh saya dapat mobil nih, saya dapat Pajero nih, saya dapat rumah nih. Sebetulnya itu ekspresi kebahagiaan mereka, tidak ada salah sebetulnya. Karena mereka sebenarnya bukan pamer ya, bukan pamer, tapi lebih ke bangga bahwa alhamdulillah selama bertahun-tahun saya bekerja mungkin nggak dapat itu gitu kan, tapi setelah di sini saya dapat itu. Itu mungkin yang saya pandang selama ini gitu ya, dan saya pernah seperti itu. Adapun terkait beberapa orang dapat mobil di PTBS, sebetulnya mereka itu bukan pamer ya, tapi klarifikasi. Contoh begini misalnya, kita kuliah. Selama 4 tahun kita kuliah, kita dapat gelar S1 sarjana ekonomi. Bangga nggak kira-kira? Ya. Kita bangga. Kalau misalkan kita kuliah lagi, dapat gelar master, magister. Kuliah lagi dapat gelar doktor, dan itu dicantumkan semua gelarnya. Kira-kira menurut tahu itu pamer apa klarifikasi? Ya, validitas lah. Validitas itu klarifikasi bahwa dia pernah sekolah. Nah, kalau di sini kan bukan pendidikan formal ya. Meskipun di PTBS ini bukan hanya gabung, tapi juga diberikan ilmu-ilmunya, di training, dibina supaya kita menjadi pengusaha yang benar-benar menjalankan dengan ilmunya, tidak asal-asalan gitu ya. Sehingga kita juga mendapatkan gelar, tapi gelarnya itu berupa pencapaian tadi gitu ya. Ya, Mungkin bagian dari apresiasi rewardnya lah. bagian apresiasi rewardnya gitu ya. Makanya mungkin sekarang saya pribadi gitu ya, meskipun alhamdulillah beberapa saya dapat gitu, sekarang saya tidak memamerkan itunya. Ya, karena memang yang paling penting itu produk, manfaat produknya. Alhamdulillah produk PTBS ini juga sudah banyak sekali yang menggunakan dan mereka terbantu dengan produk ini. Iya. Ya mohon maaf Pak Sofyan, juga terkadang dari PTBS itu juga sering ya di media sosial jadi bahan guyonan. Tadi itu dengan pencapaian-pencapaian itu, ya masyarakat terutama netizen sering menganggap bahwa dengan gabung PTBS akan menjadi instan, jadi jutawan, Betul. bisa jadi miliarder. Ya. Nah terkait dengan sisi bisnis itu sebetulnya memang marginnya apakah di luar nalar gitu, ada hitungannya seperti apa sih gitu, sehingga banyak yang menganggap bahwa masuk PTBS demikian. Ya, artinya gini bagus. PTBS ini perusahaan biasa, seperti perusahaan-perusahaan yang lainnya, gitu ya. Dimana kalau kita kerja, kita dapat gaji. Kalau kerja di luaran sana, misalkan begini, saya diterima sebagai ASN di sebuah instansi, gitu kan. Untuk menjadi ASN itu kan nggak gampang. Saya harus punya pendidikan yang cukup, skill yang cukup, kemudian harus bersaing dengan para kompetitor lainnya untuk menjadi ASN tersebut. Bahkan tidak sedikit punten saya garis bawahi juga yang ada oknum-oknum yang mengeluarkan sekian biaya untuk menjadi itu. Ya. Nah, misalkan saya sudah diterima sebagai ASN, kemudian saya tanda tangan diterima sebagai pegawai di sebuah instansi itu. Kemudian setelah masuk menjadi ASN, saya tidak bekerja. Setiap hari mungkin saya main-main, nggak pernah masuk kantor, nggak pernah absen. Kira-kira saya digaji nggak? Pasti saya nggak digaji. Ya. Bahkan aku mendapatkan SP1, SP2, bahkan mungkin saya dipecat karena saya tidak bekerja. Ya. Fungsinya saya menjadi ASN itu harus bekerja, gitu kan ya. Nah begitu pun dengan PTBS. Kita ini masuk PTBS tidak instan seperti Nuyul, seperti Babe Gepet, tidak. Jadi kita juga harus selain menggunakan, karena konsepnya begini. Konsep PTBS itu PCA, pakai produknya, ceritakan manfaat produk dan peluang usahanya, kemudian ajak teman. Nah kalau bahasa ajak salah, kita ngajak teman punya penghasilan, tentu tidak salah. Nah saya pribadi seperti itu, saya ajak teman biar sama-sama punya penghasilan tambahan barangkali gitu ya. Sehingga di PTBS ini yang dihitung itu omsetnya, hasil kerja kita. Kemudian kita mendapatkan profit dari PTBS, kemudian kita juga mendapatkan poin yang mana poin inilah yang menjadi tabungan kita. Sehingga ini akumulasi menjadi berupa kendaraan, berupa umroh gitu ya. Memang kalau dihitung secara waktu ya, saya mungkin dulu kerja 8 tahun gitu ya. Dengan di sini misalkan 1 tahun, 2 tahun. Itu saya merasakan profitnya lebih besar di sini daripada bekerja. Karena garis bawah di sini bukan karyawan, kita di sini pengusahanya gitu ya. Sehingga kita mendapatkan keuntungan itu dari hasil penjualan, berapa profitnya gitu ya. Kalau kita lihat barangnya kecil-kecil, bukan dari satu barangnya, volumenya yang dihitung gitu kan. Yang berikutnya mungkin cara kerja di PTBS ini kita nggak sendirian, kita banyak tim, sehingga kita membangun jaringan, membangun tim, sehingga dengan tim itulah kita merasa menjadi ringan cara kerjanya. Mungkin seperti itu Pak Agus ya. Artinya pencapaian-pencapaian diraih oleh Xiaom juga dari banyaknya penjualan ini. Penjualan. Artinya tidak melulu, mohon maaf, banyak netizen menganggap bahwa ketika banyak jaringan kemudian otomatis ya
Iya. dapat banyak hadiah dan lain. Ya, Berarti yang saya tangkap bahwa apa yang diraih merupakan ya apresiasi dari perusahaan, dari kerja kita. ya reward dari Iya. itu gitu. Ya terlebih dari bagaimana sistem kerjanya kan lebih kepada manfaatnya juga. Ya, Ya realistis gitu. realistis. Karena begini bagus. Kalau kita bicara member, seolah-olah kan kita harus ngajak orang dulu baru kita mendapatkan keuntungan gitu. Ya. Artinya gini, kita ngajak orang itu orang yang butuh dengan usaha dan butuh dengan produk kita. Misalkan begini, saya punya kenalan pengusaha sawit. Pengusaha sawit itu misalkan punya 6.000 hektar lahan. Ya. Jadi ini mudah-mudahan jadi doa juga ya gitu. 6.000 hektar itu kita butuh menjual pupuk berarti 6.000 paket. Ya. Nah, berarti kan produk yang terjual di sana. Yang punya satu orang. Nah, kita fokusnya cuma satu orang, tapi dia membeli 6.000 paket. Nah, otomatis kita dapat profit berapa? Itu kurang lebih dapat 1,7 miliar. Ya. Itu dari profit 6.000 paket. Nah, kalau kita hitung 6.000 paket itu berapa, Pak? 6.000 paket itu satu paket di PTBS itu 2.600.000. Dikali 6.000 paket berarti berapa? Sudah 15,6 miliar misalkan seperti itu kan. Nah, kita dapat profit 1,7 miliar. Wajar nggak kira-kira? Ya. Sangat wajar. Perusahaan untung, kita juga untung. Karena memang ini sistemnya dia sirkah ya bagi hasil. Jadi ini bagian ini untuk menyangkal teman-teman yang kira-kira kurang positif di media ya. Artinya saya yang sudah menggeluti di sini kurang lebih 3 tahun di sini gitu kan. Jadi saya tahu betul bagaimana saya memperjuangkan sebuah usaha gitu. Nah, kalau kita mau hitung-hitungan modal gitu kan, kita buka warung aja deh. Kalau kita buka warung cukup nggak kira-kira dengan 2,6 juta misalkan gitu ya? Nggak cukup. Bisa aja sih, tapi kan kecil gitu ya. Ya untuk warung itu bisa jadi 20, 50 sampai 100 juta mungkin untuk modal warung. Nah kalau ini berapa nih Om? Untuk apa? Harga kemudian dan dijual ada margin berapa yang didapat? Kurang lebih 30-40% ya. 30 Artinya kurang lebih gitu ya. Itu sangat wajar. Ya. Artinya kita sebagai pengusaha di PTBS, kita juga butuh operasional. Betul. Dari profit itu juga kita nggak perlu bersih diambil sama kita kan, kita butuh jalan, butuh kemana. Itu realistis lah. Ya betul. Masuk akal. Realistis. Gitu. Artinya ini real gitu ya. Ya terlebih yang dijual adalah produk dan manfaat. Produk manfaat. Gitu. Nah kalau misalkan mau order ini gimana nih Om? Nah, cara order produk-produk PTBS gitu ya. Jadi mungkin bisa hubungi saya langsung ya di nomor HP 0877 8168 1121. Ya, saya ulangi lagi 0877 8168 1121. Atau bisa juga ke Kang Agus boleh gitu. Oh iya siap. Saya beri peluang ke Kang Agus, ke rekan-rekan saya mungkin di Pandeglang ya. Salah satunya Kang Dani, mungkin siapa namanya? Bisa. Atau mungkin ada media sosial, akun media sosial yang bisa di Media sosial saya ada di Facebook, saya sering jalan di Facebook ya. Oh, gitu. Namanya Sofyan Sinergi, itu nama Facebook saya gitu. Siap. Instagram saya juga ada, tapi saya jarang buka IG. Gitu. Saya kurang milenial berarti ya. Nah kalau teman-teman mau jual ini minimal harus punya modal berapa Kang? Kalau untuk jual ini, kita kalau untuk jadi agen resmi Ya. jadi mitra resmi gitu minimal belanjanya 2.600.000 kan Agus. 2 juta. 2.600.000. Itu dapat produk apa aja? Dapat produknya bebas milih, itu dapatnya 14 box. 14 box. Sehingga 14 box ini kan satu ecernya kan 250.000. Berarti 250.000 dikali 14 itu kurang lebih 3.500.000. Berarti kan ada untung 900.000, itu realistis. Kenapa Pak beli satu paket lebih murah? Ibaratnya begini, kita mau jualan baju, beli ke Tanah Abang, minimal beli satu kodi. Kalau beli satu kodi akan lebih murah ketimbang menjual dengan ecer. Nah ini pun sama, kita beli satu paket lebih murah ketimbang menjual eceran. Kira-kira seperti itu Pak Agus. Kalau dari si Om sendiri kan misalkan saya nih beli satu paket. Iya. Kemudian kan tertarik dengan pencapaian si Om. Iya. Nah sarannya nih begitu ketika mau beli itu apakah memang yang biasa saya gunakan begitu kan? Ya. Kemudian apakah memang yang tipsnya gimana sih gitu biar tadi bisa mencapai pencapaian itu Ya. gitu. Kalau saran saya pribadi, belilah produk sesuai kebutuhan kita. Berarti yang dibutuhkan dulu nih. Kebutuhan kita. Gitu. Adapun misalkan, oh saya butuh apa namanya, misalkan masih bujangan atau gadis beli misalkan Power Honey gitu kan. Boleh nggak? Ya boleh-boleh saja kan punya bapak. Ya. Dia punya abang gitu kan. Karena pedagang itu bukan fokus pada produk apa yang dijual, tapi fokus pada untung yang dia dapat. Ya. Itulah pedagang. Itu karena kita mau jualan sepatu kayak yang penting kan profit dari yang kita jual.
Yang penting nggak nipu gitu aja ya. Artinya Iya. peluang di sekitar Anda apa gitu ya. Kalau misalkan di pertanian ya monggo mungkin dipakai dulu sendiri kemudian di tadi itu ya. Ya. Manfaatnya gitu. Biasanya kan PCA ya. Iya. Pakai cerita, Cerita manfaat ajak gitu. dan ajak gitu. Atau memang mungkin melihat target di sekitar banyak yang perawatan gitu mungkin. Ya ada pertanian juga gitu. parfum, lipstiknya pun ada kalau emak-emak ini ya. Warna-warna. Gitu. Bahkan skincare-nya juga lengkap ada. Luar biasa pemirsa. Tadi itu ya sudah disanggal beberapa komentar atau tanggapan yang kurang positif Ya, gitu. betul. Ya bahwa di PTBS ini ya biasa mungkin itu persaingan bisnis lah ya. Bisa begitu, bisa yang karena gini loh, Indonesia ini kan kita sama-sama paham bahwa Indonesia ini negara terbuli, ya, negara terbuli sedunia bisa dibilang, sehingga kita itu lebih ke lebih tertarik dengan hal-hal negatif daripada hal positif. Ya. Kira-kira begitu Pak Agus. Sehingga bully itulah di Indonesia. Padahal Indonesia ini negara yang paling berakhlakul karimah kan dulu itu kan. Ramah-ramah kalau kata orang luar negeri. Tapi di sosial media ya ternyata seperti ini ada. Ya berarti sudah tersanggal nih bahwa Tapi nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa itu tidak masalah. Artinya orang yang seperti itu pertama dia belum paham. Ya. Belum paham aja. Kalau sudah paham yakin dia juga tertarik. Saya juga sama dulu kayak gitu. Sama. Saya dulu habis-habisan orang yang ngajak saya ledek. Saya bilang nggak mungkin saya bisa dapat begituan gitu kan. Dalam waktu setahun 2 tahun. Karena saya 8 tahun lo kerja gitu kan saya nggak dapat, nggak mungkin, mustahil. Kata dia apa? Hargai saya lah katanya kan. Saya kan tetangga kamu. Dengerin dulu lah saya gitu kan. Ya. Kalau memang ini nggak cocok, ya nggak usah ngambil. Dia bilang begitu. Ya. Nah ini juga garis bawah. Kalau memang sudah dipelajari, kemudian sudah paham dan tidak mengambil itu nggak masalah. Tapi kalau memang paham, hitung-hitungannya jelas, produknya jelas, silahkan ambil. Kalau nggak ambil nggak masalah karena tidak ada paksaan. Kita hanya membuka peluang aja. Seperti itu. Ini bisa jadi salah satu alternatif peluang usaha juga bagi teman-teman di Kabupaten Pandeglang. Yang tadi penggunaan pertaniannya juga mungkin belum ada minat. Ya bisa menjualnya lah begitu. Karena juga banyak varian ya alternatif yang bisa diambil. Luar biasa. Tadi cukup berapa? 2.600.000 2.600.000 minimal. Nanti order selanjutnya itu bebas. Order selanjutnya bebas. Minimal 350.000 dapat 2 untuk kebutuhan kita aja. Itu repeat order sama, order 2 juta dapatnya 16 PV, 16 box. Itu lebih murah lagi. Artinya dengan beli satu paket di awal itu, artinya itu sudah jadi member dengan harga nanti. Harga yang lebih murah, kemudian peluang usahanya yang menurut saya bagus gitu ya. Karena saya bicara bukan hanya katanya, tapi faktanya. Saya merasakan pribadi gitu ya. Ya bagi teman-teman yang kira-kira jadi bahan pertanyaan ya gunakan dulu mungkin ya. Gunakan dulu. Jangan sampai kita menceritakan rasa kopi tapi kita nggak minum kopi. Artinya testimoni pribadi juga nanti sangat mempengaruhi ya. Yang mempengaruhi. Ya terlebih kalau misalkan teman-teman skillnya memang sudah jualan, punya potensi market sendiri Betul. Tinggal ditawarkan. Ya realistis. Adapun nanti terkait jejaring reward begitu. Yang lain nanti bisa langsung ditanyakan ya. Otomatis. Nah, terus ini bagus. Peluang usaha ini tidak tertutup dengan tidak difokuskan untuk satu orang profesi tidak. Karena gini, di PTBS ini juga ada yang guru, ada pengusaha, ada pengamen, ada tukang beca gitu ya. Semua profesi boleh. Gitu kan. Bahkan ada juga selebgram gitu ya, mantan artis juga banyak. Karena memang usaha ini tidak mengganggu waktu. Jadi waktunya fleksibel terserah kita gitu ya. Misalkan kita kerja dari Senin sampai Jumat kita bekerja, ya Sabtu Minggu waktu luang 1 jam 2 jam lakukan untuk cerita usaha ini. Itu pun nggak masalah. Jadi sangat fleksibel. Seperti itu mungkin. Itu mudah. Sederhananya kita jual produk gitu dengan keuntungan tadi 30-40%. Produk lebih marginnya gitu. Luar biasa ini. Apalagi kalau misalkan ordernya juga dengan banyak ya. Banyak. Artinya juga margin juga akan bisa lebih. Luar biasa. Ada lagi yang ingin sampaikan Pak Sopyan terkait bisnis? Ada yang lainnya? Kalau mau untuk lebih detailnya mungkin ya tadinya awal saya ceritakan nomor HP saya sebutkan, nanti bisa kopdar lah gitu kan. Asik. Karena
keterbatasan waktu dan kita juga sering mengadakan home sharing pertemuan ya setiap hari Sabtu, hari Minggu, hari Senin gitu ya. Dalam 1 minggu sekali juga kita adakan home sharing. Kita buka peluang untuk bagi orang yang baru gabung tapi belum paham tuh. Silahkan datang ke kita untuk konsultasi. Karena salah satu tips untuk bisnis sukses itu juga harus punya mentor. Harus punya mentor dan itu juga berpengaruh kepada bagaimana kita nanti ke depan gitu. Kita harus paham ilmunya dulu. Siap. Itulah tadi pemirsa, peluang bisnis, kemudian solusi bagi pertanian ya untuk menghemat pupuk dan lainnya. Nanti teman-teman bisa saya sematkan, bisa diorder di Kang Sopyan atau memang bisa nanti dititipkan di Pandeglang News untuk pertanyaan dan lain-lain, atau nanti kita bertemu dengan Pak Sopyan di Kopdar begitu ya. Nanti juga kalau ada kesempatan kita akan coba live streaming Pak di media sosial kita dengan mungkin ada siapa yang video testimoni nanti testimoni gitu kan ya. Testimoni juga ada. Ada 3 testimoni yang sudah menggunakan ini. Ini. Ya artinya dengan produk-produk ini tadi itu banyak yang berasumsi yang kurang baik ya tadi itu ya, coba dulu, rasakan dulu manfaat kayak cerita ajak gitu. Aja seperti itu. Itu seperti itu. Ya luar biasa. Itu saja Pak Sopyan. Ya, terima kasih atas waktunya, luar biasa nih. Ternyata bisa jadi alternatif solusi untuk pertanian sampai menghemat 75% gitu ya. Kimianya ya. Ya kemudian teman-teman yang masih belum tertarik dengan dunia pertanian ya bisa menjual produknya dengan tadi pencapaian yang luar biasa, yaitu realistis ya. Realistis. Itu dengan menjual produk ya kita dagang begitu. Ya mudah-mudahan upaya Pak Sopyan juga bagian dari menuntaskan angka pengangguran begitu ya, memberikan penghasilan kepada kaula muda dan lain-lain. Betul. Tentu saja nanti kita sematkan nomornya. Terima kasih Pak Sopyan atas waktunya. Mudah-mudahan ini jadi obrolan yang bisnis yang bermanfaat. Amin. Itu saja pemirsa, mudah-mudahan ada peluang yang diciptakan oleh Pandeglang News menjadikan potensi begitu ya, peluang usaha dan lain-lain, sehingga kehadiran kami juga memberikan manfaat untuk masyarakat banyak. Amin. Saya Muhammad Agus Salim, Pandeglang News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sopyan. Waalaikumsalam.